Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Ananda semuanya, di video kali ini saya akan memberikan penjelasan ya soal pematapan 4 IPA tahun 2022 ya, akan saya bahas. Semoga pembahasan ini bisa memberikan pencerahan kepada Ananda semuanya, bisa memberikan gambaran dan bisa menjadi bahan belajar agar sukses untuk mengerjakan 4 IPA tahun 2022. Baik ya. Untuk soal pemantapan 4 IPA ini seperti yang sudah Ananda kerjakan ya, ada 20 soal. Semoga Ananda sudah mengerjakan terlebih dahulu soalnya ya, biar tidak sebelum menyelesaikan ini ya, sebelum melihat video ini Ananda sudah mengerjakan terlebih dahulu soalnya, sehingga tidak kesannya video ini tidak spoiler gitu ya. Oke, baik. Saya berikan penjelasan untuk Ananda semuanya. Semoga bermanfaat dan semangat ya. Mungkin video ini akan cukup panjang, jadi silahkan disiapkan snacknya atau apapun itu untuk melihat video penjelasan dari saya ini. Baik, kita mulai dari soal yang pertama ya. Soal nomor 1 ya, Ananda telah mempelajari karakteristik dari unsur, senyawa, dan campuran dalam kegiatan pembelajaran. Ingat ya, kamu dulu sudah belajar tentang unsur, senyawa, sama campuran. Ini kurang S ya. Untuk mentransformasikan pemahaman Anda dalam bentuk yang sederhana, unsur, senyawa, dan campuran dapat kita simulasikan ke dalam simbol-simbol ini. Banyak tipenya ya, mohon maaf. Oke, ada simbol-simbol ini ya. Berdasarkan gambar nomor 1, 2, dan 3 itu ya, gambar campuran senyawa dan unsur secara berurutan ditujukan oleh angka yang mana gitu ya. Baik, kita mulai dari gambar yang pertama. Atau ini ada satu jenis saja bahan, ini ada dua, ini ada lebih dari dua gitu ya. Kita ingat pengertian dulu ya. Kalau campuran itu adalah beberapa senyawa atau unsur yang dijadikan satu dan dia itu masih memiliki sifat asalnya gitu ya. Kalau senyawa itu adalah dua atau lebih zat yang digabungkan tapi sudah tidak punya sifat asalnya. Kalau unsur itu adalah zat tunggal yang sifatnya itu satu dan tidak bisa dibagi lagi menjadi sifat-sifat yang lain. Nah, sehingga kalau di sini dari gambar di atas, nomor 1 itu karena dia hanya terdiri dari satu saja, itu paling tepat adalah unsur. Jadi ini satu ya, unsur itu nomor 1. Nomor 2 ini terdiri dari dua jenis zat dan dia berwarna putih semuanya, berarti satu jenis ya, satu sifat, berarti dia adalah senyawa. Dan yang ketiga ini berarti otomatis adalah campuran. Berarti jawabannya adalah 3, 2, dan 1 secara berurutannya seperti itu. Oke ya. Itu untuk soal nomor 1. Oke ya, semoga kalau tadi ada beberapa informasi, beberapa pengetahuan tentang unsur, senyawa, campuran, nah jadi harus disimak dengan baik. Oke ya, kita lanjutkan dengan materi kasus yang kedua ini ya. Nah ini tentang campuran ya, jawaban lebih lanjut tentang campuran. Oke, di sini ada gambar apa nih? Foto ya. 2 bulan lagi kita akan memasuki bulan puasa ya. Salah satu keidentikan ketika memasuki bulan puasa adalah banyaknya stasiun televisi atau media sosial yang mengiklankan minuman sirup rasa-rasa. Apa tuh? Marion ya, tidak iklan ya, tidak endorse. Karena itu yang paling umum. Sirup rasa-rasa terdiri dari beberapa campuran zat yang diolah menjadi suatu komposisi rasa dan campuran yang nikmat. Berdasarkan keterangan di atas, tentukan benar dan salah pilihan jawaban di bawah ini. Oke ya, berarti kalian harus tahu nih tentang campuran ya. Konsep lebih lanjut dari unsur, senyawa, campuran, tapi lebih dalam aplikasinya. Oke ya, kita lihat pilihan jawabannya yang ada di bawah ini. Oke ya, karena sirup memiliki komponen yang sama dalam satu botol, sirup terdiri dari satu jenis zat tunggal atau unsur. Oh tidak ya, ingat unsur itu satu jenis saja. Tapi kalau di sirup ini kan ada gula, ada air dan seterusnya. Pasti bukan ya, pasti ini adalah salah gitu ya. Jadi ini salah. Karena campuran dia ada gula saja itu sudah termasuk senyawa ya, bukan unsur ya. Nah gula itu adalah C6H12O6. Jadi glukosa itu rumus kimianya seperti itu. Jadi sudah ada karbon, sudah ada hidrogen, sudah ada oksigen. Jadi pasti bukan ya, seperti itu. Oke, baik, saya kasih ini biar lebih jelasnya gitu ya. Selanjutnya, jadi ini tadi salah ya. Sirup yang ada dalam botol dan siap pakai masih memiliki sifat zat asal dari penyusunnya. Oke ya, apakah masih ada sifat zat asalnya? Ya,
Jadi sifat zat asal penyusunnya itu apa? Ada gula, ada air dan seterusnya. Apakah masih punya? Masih, berarti benar gitu ya. Karena ingat, campuran itu salah satu karakteristiknya adalah dia masih memiliki sifat asalnya, berbeda dengan senyawa ya. Kalau senyawa sudah tidak memiliki sifat asalnya. Campuran sirup dengan air yang sudah siap minum dapat dikategorikan dalam kelompok campuran homogen ya. Air ya dengan sirup. Campuran homogen itu apa? Campuran ada dua ya, ada campuran homogen, ada campuran heterogen ya, sama-sama gitu. Nah, kalau homogen itu yang bisa tercampur dengan baik, kalau heterogen itu yang tidak tercampur dengan baik atau tidak tercampur dengan merata seperti itu ya. Nah, sehingga air sama sirup itu tepatnya adalah campuran homogen. Jadi ini adalah benar ya. Salah benar-benar. Ya, bisa jawaban terakhir ini adalah salah. Kita lihat ya. Sirup yang sudah kita campurkan dengan air tidak memiliki lagi sifat zat asalnya dan tidak dapat kita pisahkan dengan menggunakan metode pemisahan campuran. Apa iya? Tidak dong ya. Karena sirup yang kita campurkan dengan air itu masih punya sifat zat asalnya. Sifat sirupnya masih ada, sifat airnya masih ada. Berarti sifat asalnya itu masih dimiliki, sehingga kita tidak tepat kalau bilang seperti ini ya. Jadi SBBS gitu ya. Karena sifat asalnya masih ada. Itu ya, itu untuk nomor 2. Jadi harus lebih dipahami lagi bagaimana sih karakteristik dari unsur, senyawa, dan campuran berdasarkan karakteristik lebihnya tadi ya. Salah, benar, benar, salah. Begitulah. Oke ya. Baik, kita selesaikan tentang unsur, senyawa, dan campuran. Kita lanjutkan ke perubahan fisika dan kimia ya. Ada perubahan fisika, ada perubahan kimia. Gambar di atas menunjukkan beberapa fenomena perubahan fisika dan kimia yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari ini ya. Gambar di atas ini, nah ini ya. Banyak hal-hal dalam kehidupan yang ada di sekitar kita yang mengaplikasikan konsep perubahan fisika dan juga perubahan kimia ya. Anda harus baca lagi apa tuh karakteristik dari perubahan fisika dan kimia ya. Jadi kalau perubahan kimia itu menghasilkan zat baru ya. Kalau sudah berubah tidak bisa kembali ke zat asal gitu ya. Terbentuk beberapa fenomena kimia, berkarat, perubahan warna gitu ya. Nah, itu kalau perubahan kimia. Kalau perubahan fisika dia tidak ada zat baru gitu ya. Dia hanya berubah bentuknya, berubah partikelnya, dan dia sifatnya tidak membentuk zat yang lebih baru lagi saja. Zatnya sama gitu ya. Kita lihat beberapa fenomena di bawah ini, mana ya yang termasuk perubahan fisika, mana yang termasuk perubahan kimia. Kita lihat ya. Air sirup disimpan oleh Satria ke dalam kulkas sehingga menjadi es ya. Air menjadi es. Jadi tidak ada zat baru, dia hanya berubah bentuk atau wujudnya saja. Karena tidak terbentuk zat baru, dia disebut perubahan fisika gitu ya, karena tidak ada zat baru. Buah-buahan dibiarkan berhari-hari menjadi busuk gitu ya. Nah, buah-buah busuk. Nah, kalau buah-buah busuk itu dia terbentuk zat baru gitu ya. Ada perubahan warna, ada perubahan zat baru. Dan kalau sudah berubah wujud tidak bisa kembali ke zat asal. So, pasti ini adalah perubahan kimia ya. Harum kapur baru tercium Siti ketika masuk ke dalam kamar mandi ya. Jadi ada perubahan dari kapur barus ini menjadi partikel yang lebih kecil. Apakah ada zat baru? Oh tidak dong ya. Tetap kapur barus tapi partikelnya lebih kecil saja. Nah, karena tidak terbentuk zat baru, dia adalah perubahan fisika gitu ya. Daun yang tua berwarna kuning, ini sama kasusnya dengan yang buah-buahan tadi ya. Jadi terbentuk zat baru dan tidak bisa kembali ke zat asal gitu. Pasti ini adalah perubahan kimia gitu ya. Dan terakhir adalah beras ditumbuk menjadi tepung ya. Apakah terbentuk zat baru? Tidak ya. Karena ini tetap beras, cuma dia itu lebih partikelnya itu lebih kecil gitu daripada beras-beras yang masih bulir-bulir besar gitu. Nah, itu tepung itu masih beras, tapi dia itu lebih lembut, lebih kecil. Jadi tidak ada zat baru, sehingga ini adalah perubahan fisika ya. FKF gitu ya. Nah, fisika kimia gitu. Kalau urutan secara urutnya seperti itu. Oke ya. Jadi diingat-ingat lagi bagaimana sih karakteristik dari perubahan fisika dan juga perubahan kimia. Perlu dicek lagi ya. Baik, kita ke soal nomor 4 tentang metode pemisahan campuran ya. Ada beberapa metode ya. Ingat ya.
dulu sudah dijelaskan di course-nya, dibaca lagi ya. Ada filtrasi, ada destilasi, ada kromatografi, ada sentrifugasi, ada apa lagi lah ya, kristalisasi, ada juga sublimasi. Oke, baik ya. Penjelasan lebih jauh ada di materi, dibaca lagi ya bagaimana untuk metode-metode pemisahan campuran itu dan juga zat-zatnya yang bisa digunakan untuk metode pemisahan campuran ini. Kita coba ke soal ya nomor 4. Garam yang kita konsumsi pada umumnya berasal dari laut. Petani garam di Madura ya memanfaatkan panas matahari untuk membuat garam ya. Jadi pakai panasnya matahari biar garamnya menguap gitu ya. Mereka menampung air laut pada tambak-tambak dan tepi pantai sehingga dapat terkena panas langsung ya, matahari langsung. Kemudian secara bertahap akan dihasilkan garam dan diproses lebih lanjut sehingga diperoleh garam yang dapat dikonsumsi. Proses pemisahan itu disebut apa? Nah, jadi ada air dialirkan, jadi dipanaskan ya. Jadi kita memisahkan antara air sama garamnya ya. Ada air gitu ya, ada garam. Airnya kita buang dengan cara dipanaskan atau diuapkan ya menjadi uap. Nah, menjadi evaporasi gitu ya. Kalau mungkin Anda udah tahu alat elektrik vapor itu kan menguapkan cairan ya. Jadi namanya adalah evaporasi atau penguapan air gitu ya. Jadi jawaban yang paling tepat adalah evaporasi gitu ya. Kromatografi itu adalah perubahan pemisahan campuran pada tinta ya. Jadi ada medium diam, medium bergerak gitu. Kalau dulu praktikum, Anda masih ingat, kita praktiknya pakai tinta pada tisu itu ya. Kalau filtrasi itu berdasarkan saringan ya, ukuran partikel, dan destilasi itu adalah perbedaan titik didihnya gitu ya. Gitu. Kenapa tidak destilasi? Kan bisa. Oh bisa, tapi kan kita tidak butuh airnya. Kalau destilasi air garam nanti dapat airnya, dapat garamnya. Nah, di sini kan tidak dibutuhkan ya. Dan juga nanti prosesnya lama dong kalau pakai destilasi gitu. Oke ya, jadi paling tepat adalah evaporasi. Diingat-ingat lagi ya, bagaimana berbagai metode pemisahan campuran yang ada di alam. Oke. Baik, kita ke soal yang selanjutnya. Nomor berapa nih? Nomor 5 ya. Waduh, kita sudah di nomor 5. Nomor 5 ya, di sini ada gambar kol merah atau sawi ungu, terserah kalian bilangnya apa ya, kol ungu atau kol merah gitu. Ada, kalau kita kol merah atau kol ungu itu gambarnya soalnya sama ini ya keluarnya. Ada beberapa pernyataan kita diminta untuk menentukan pernyataan ini benar atau salah. Oke ya, baik. Untuk menentukan asam atau basa suatu zat selain dengan menggunakan indikator buatan kertas lakmus juga dapat ditentukan dengan menggunakan bahan-bahan alami yang ada di sekitar kita. Berdasarkan data praktikum yang telah kita laksanakan, tentukan benar atau salah beberapa pernyataan yang ada di bawah ini. Jadi ini cuma gambar pengantar saja. Kalian di awalnya harus paham banget gitu ya. Bagaimana sih ada asam, ada basa gitu ya. Ada asam, ada basa. Nah, dulu ketika praktikum kalian harus ingat, asam basa itu ada dua macam indikator untuk mengetahui asam zat itu asam atau zat itu basa ya. Ada indikator buatan ya. Kalau indikator buatan dulu tuh kita pakai kertas lakmus ya. Ada lakmus merah, ada lakmus biru. Nah, dan juga selanjutnya ada indikator alami. Nah, salah satu indikator alami yang kita pakai itu ada ini nih. Ada sawi merah ya, ada kol merah, dan juga ada kunyit gitu ya. Jadi karena di soal ini kita fokus ke indikator alami, Anda juga jangan lupa membahas atau mempelajari lebih lanjut tentang indikator buatannya ya, kertas lakmusnya. Kita mulai. Sawi merah akan berwarna biru kehijauan ketika dicampurkan dengan larutan basa dan akan berwarna pink magenta ketika dicampurkan asam ya. Bukan sawi merah ya, ingat yang berubah warnanya menjadi pink magenta sama biru toska itu adalah kol merah ya. Jadi ini salah ya, ini salah. Oh, kita pakai S aja ya, salah gitu ya. Itu miliknya kol merah ya. Beberapa indikator alami yang bisa digunakan untuk menentukan sifat asam basa larutan dalam kegiatan praktikum yang sudah dilaksanakan adalah kunyit, sawi merah, dan daun. Ya, itu ya. Kunyit, sawi merah, dan daun. Tapi kalau praktikum dulu kita tidak pakai ini ya. Kita pakai kunyit, sawi merah, sama kol merah gitu ya. Jadi kita nggak pakai daun. Jadi ini salah juga. Kunyit akan semakin terang ketika dicampurkan dengan larutan asam dan akan semakin gelap ketika dicampurkan dengan larutan basa ya. Kalian buka lagi datanya karena itu hasilnya adalah betul gitu ya. Gitu. Dan terakhir adalah kol merah adalah indikator alami yang paling baik karena warna yang dihasilkan ketika dicampur zat asam dan basa jauh berbeda. Betul ya. Kalau dicampur dengan asam nanti akan berwarna pink magenta di atas ini ya. Dan kalau dicampurkan dengan basa nanti akan jadi biru toska. Bagus banget gitu ya. Kalian ingat lagi ketika praktikum
asam basa dengan indikator alami. Ya, oke ya. Sekali lagi pesan saya jangan lupa ya dipelajari juga untuk indikator buatannya ya. Kertas lakmus, ada lakmus merah, lakmus biru. Lakmus merah itu gimana sih ketika indikatornya asam, lakmus biru itu gimana ketika indikatornya asam. Gitu ya. Lakmus biru itu identik dengan basa, lakmus merah itu identik dengan asam. Oke, baik. Kita cukupkan untuk nomor ini ya. Nomor berapa nih? Nomor 5 ya. Kita lanjutkan ke nomor 6. Wow, kita sudah ganti bab ya. Klasifikasi materi dan perubahan materi serta perubahan fisika kimia sudah selesai. Kita masuk ke bab tentang energi, suhu, dan kalori. Kita mulai dari energi dulu. Oke. Kita masuk ke energinya ya. Ini ada gambar tank. Wow, yang lagi perang dunia nih. Tank adalah salah satu alat pertahanan negara yang berfungsi untuk menembakkan peluru dengan jangkauan yang lebih jauh. Apabila diketahui massa peluru tank adalah 2 kg dan energi yang digunakan untuk menembakkan satu tank peluru adalah 4000 joule, kecepatan peluru tank ketika ditembakkan adalah, kita berarti mencari V. Nah, berarti di sini kita pasti pakai pendekatan yang namanya adalah energi kinetik. Ingat rumusnya energi kinetik ya. Apa tuh rumusnya energi kinetik? EK sama dengan setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat. Wah, berarti kalau mau mencari V gimana nih? Nah, gitu ya. Tapi ingat dulu, harus ingat nih rumusnya EK gimana gitu. Karena bisa ujian flashbook, harus ingat ya. Tidak ada petunjuknya. Jadi harus diingat-ingat. EK sama dengan setengah V kuadrat. Berarti kalau kita jabarkan EK berarti sama dengan adalah ini kita kalikan 1 berarti MV kuadrat per 2 gitu ya. Kalau kita pakai aljabar, ingat aljabar materinya Bobby ya. Berarti MV kuadrat sama dengan adalah ini kali silang berarti 2EK, berarti V kuadrat sama dengan adalah 2EK per M. Nah, berarti V-nya adalah menghilangkan kuadrat di akar dari 2EK, kecil sekali ya, per M. Semoga jelas untuk rumusnya. Berarti V-nya bagaimana? V sama dengan kita masukkan angkanya dong, tinggal dimasukkan saja angkanya. Berarti 2 dikalikan EK, EK-nya berapa tuh? EK-nya adalah 400 ya, energi kinetiknya tuh 400. Dibagi M-nya masanya adalah 2 kg. Gitu ya. Wah, ini sangat easy sekali, tinggal coret-coret jadi ya. Berarti langsung dari akar 400 berapa? Akar 400. Jawabnya adalah 20 ya. Satuannya adalah meter per second. Wih, sangat easy ya. Sangat easy gitu ya. Jadi jawabannya adalah 20 meter per second ini. Gitu ya. Baik, yang penting kalian dapat dulu setengah MV kuadrat gitu ya. EK sama dengan setengah MV kuadrat. Jadi dari rumus ini kalian nanti bisa menjabarkan ke besaran-besaran yang lain tergantung nanti soalnya yang ditanyakan apa. Oke ya. Semoga paham ya. Insyaallah paham. Lanjut kita ke nomor 7. Wih, Bapak Luis Suarez ya. Gambar tersebut memperlihatkan kemampuan kontrol bola dari ex pemain Liverpool, Luis Suarez ya. Liverpool, you never walk alone. Oke ya, Suarez mampu mengontrol bola dengan massa 500 gram ya atau 0,5 kg. Apabila bola tersebut dijatuhkan dari ketinggian 30 meter dan jatuh dengan kecepatan yang sama, berarti kecepatan jatuhnya itu konstan ya, biar lebih mudah. Pastinya tidak, tapi biar lebih memudahkan kalian ya. Yaitu 5 meter per detik. Berdasarkan keterangan di atas, tentukan pilihan jawaban yang tepat beberapa jawaban di bawah ini. Oke ya, berarti ini gabungan antara EK, EP sama EM gitu ya, energi kinetik, energi potensial, dan juga energi mekanik. Ingat rumusnya ya, kalau EK itu adalah setengah MV kuadrat. Kalau EP kuadratnya nyantol. Nah, kalau EP itu adalah MGH. Kalau EM atau energi mekanik itu adalah EP ditambah EK. Mohon maaf untuk tulisannya Pak Awad yang seperti ini. Oke, kita mulai dari yang pertama ya. Energi kinetik bola ketika jatuh adalah 6,25 joule. Berarti setengah MV kuadrat. Kita masukkan, kita mencoba mencongak ya. Setengah MV kuadrat. Batuk, mohon maaf. Kita langsung ya, setengah dikalikan M dikalikan V kuadrat ya. M-nya adalah 0,5 dikalikan V kuadrat, V-nya itu 5, berarti 5 kuadrat adalah 25. Berarti 0,5 dikalikan 25 berarti 12,5 ya. 12,5 dibagi 2 itu adalah 6,25. Berarti ini betul gitu ya. Nah, semoga sambil nanti kalian menulis ya.
Kita lanjut ke yang B. Energi kinetik bola ketika jatuh adalah 10 joule. Berarti otomatis salah ya ini. Ini salah. Kita gimana ngomong salahnya ya? Segini aja salah ini ya. Ini salah. Ini betul gitu aja. Energi potensial bola pada titik tertinggi, berarti titik ketinggian 5 meternya itu ya. Nah, 5 meternya ketinggian tertingginya itu 30 meter ya. Berarti kita pakai EP sama dengan MGH ya. Berarti M-nya adalah 0,5 ya. Ingat G, kalau G tidak diketahui, maka nilainya G atau percepatan gravitasi bumi itu adalah 10 meter per second kuadrat ya. Nah, kalau tidak diketahui langsung masukkan saja nilainya 10. Berarti massa itu adalah 0,5 dikalikan G-nya 10 dikalikan H-nya adalah 30. Jadi 150 joule. Tada, betul ya. Energi mekanik bola ketika sampai pada ketinggian 20 meter ya. EM-nya ketika 20 meter itu adalah 220 joule. Apa iya? Kita ke yang D ya, kita bahas. Nah, kita cari dulu EK-nya karena EM itu adalah EK plus EP gitu ya. Jadi EK itu adalah EM plus EP. Kita cari EK-nya setengah MV kuadrat ya. Jadi setengah dikalikan masanya adalah 0,5 gitu ya. Tadi kan masanya 0,5 ya. Dan V-nya itu adalah 5 meter per detik. Berarti 25 ya. 5 kali 5 kuadrat gitu ya. MV kuadrat. M-nya 0,5. V-nya adalah 5 berarti 5 kuadrat 25. Setengah kali 0,5 dikalikan 25 ya. Berarti 6,25 gitu ya. 6,25. Wih. Kita cari EP-nya ya. Kita cari EP-nya untuk yang D. EP energi potensialnya adalah karena ketinggian 20 berarti MGH ya. Masanya 0,5, G-nya adalah 10, H-nya adalah 20. Jadi 100 ya. Berarti 100 ditambah 6,25, M-nya adalah 106,25 gitu ya. Oh, berarti D-nya ini adalah salah ya, bukan money. Salah, sorry gak paham. Dan E-nya itu adalah betul ya, 106,25. Oke, kita yang terakhir. F, energi potensial bola pada titik tertinggi adalah 180 joule gitu ya. Tadi sudah ngomong ya, berarti energi potensialnya 180, berarti ini salah. Gitu ya. Harus ingat bagaimana rumusnya EK, bagaimana rumusnya EP, bagaimana rumusnya EM. Gitu ya. Insyaallah sangat easy sekali. Baik. Kita lanjut ya. Kita sudah selesai dengan nomor 7, kita lanjut ke nomor 8. Oke. LCD proyektor di kelas memiliki massa sekitar 5 kg apabila energi potensial yang dimiliki proyektor tersebut adalah 200 joule. Ketinggian penempatan proyektor maksudnya ya. Proyektor tersebut di kelas adalah berapa? Oke, baik, ini adalah soal pengembangan dari energi potensial ya. Ingat rumusnya EP tadi sudah saya bahas ya. EP sama dengan M dikalikan G dikalikan H ya. Berarti kalau di sini yang ditanyakan adalah ketinggiannya, berarti yang ditanyakan adalah hanya H sama dengan adalah EP-nya berarti di atas dibagi M dikalikan G. Berarti tinggal kita masukkan nilainya ya. EP-nya adalah 200 joule, masanya adalah 5, G-nya adalah 10. Berarti 200 dibagi 50 ya. 200 bagi 50 adalah 4. Berarti jawabannya ketinggiannya adalah 4, satuannya adalah meter. Jawabannya berarti yang C. Gitu. Oke. Baik, sangat easy. Semoga dipahami ya. Kita lanjut ke nomor 9. Wow, kita harus mengkonversikan banyak sekali suhu nih, gitu ya. Baik, kita ke nomor 9. Kita belajar tentang konversi suhu ya. Kita akan konversi suhu dari kasus-kasus yang ada di sini. Baik, kita mulai ya. Yang pertama ya, di sini ada beberapa kasus ini. Dari data di atas bisa dilihat kota Sydney memiliki rentang suhu bawah dan atas ya. Jadi Sydney itu yang mana nih? Sydney itu ini ya. Oke, ini. Nah, berdasarkan nilai suhu paling kecil di kota Sydney berarti 10-nya, berarti kita pakai 10 derajat. Ini di sini satuannya adalah Celsius. Berarti acuan datanya adalah 10 derajat Celsius ya. Berapakah suhu tersebut apabila dikonversikan ke dalam skala suhu yang lain yaitu skala Raymond, Fahrenheit, dan Kelvin? Oke ya, baik. Kita mau mengkonversikan Celsius ini ke dalam beberapa konversi satuan suhu nih. Kita mulai. Inanya dari mana ya? Saran saya karena ini diketahui Celsiusnya kita mulai dari Kelvin dulu ya. Karena Kelvin itu sangat easy ya. Kelvin itu rumusnya adalah Celsius ya, suhu Celsiusnya berapa ditambah dengan
273 ya. Berarti otomatis nilainya Kelvin adalah 283 Kelvin gitu ya. Mana nih yang 283 Kelvin? Ini betul. Berarti yang lainnya salah, 273 ini salah. Oke, kita lanjut ke reamurnya. Kita mencari T derajat reamur dari Celcius ya. Ingat, yang kita cari itu adalah reamurnya ya. Yang dicari reamurnya, berarti reamurnya ada di atas gitu ya. 4-nya di atas. Ingat koefisiennya ya. Anda harus ingat koefisien dari masing-masing suhu. Kalau Celcius itu 5 ya, Celcius itu 5, Kelvin itu 5 ya, Fahrenheit 9 dan juga reamur itu 4. Kode juga. Reamurnya 4 gitu ya. Baik, berarti dibagi 5 karena Celcius itu 5. Dikalikan suhunya Celcius berapa tuh? 10 gitu ya. Berarti 10. Jadi ingat lagi bagaimana cara mengkonversi suhu ya. 10 dibagi 5, 5 itu adalah koefisiennya Celcius, dikalikan 4, 4 adalah koefisiennya reamur ya. 10 bagi 5 adalah 2, 2 kali 4 adalah 10 gitu ya. 2 kali 4 10. 2 kali 4 8 ya, 8 derajat reamur gitu ya. Berarti reamurnya adalah 8. Mana nih 8? Ini betul. Berarti ini salah. Ini salah gitu ya. Salahnya saya catat ini seret ini. Salah gitu ya. Kita tinggal ke Fahrenheit-nya ya. Berapa kalau Fahrenheit? Ingat Fahrenheit nanti ada nilai tambah 32-nya ya, harus hati-hati ya. Kita coba biar lebih luas di sini. T derajat Fahrenheit ya. Kalau T derajat Fahrenheit, nah Fahrenheit-nya itu kan 9 ya, Celsiusnya 5. Tapi ingat ya, nanti setelah selesai, karena Fahrenheit itu nilai titik bawahnya itu adalah 32, maka setelah selesai menghitung harus kita tambahkan 32. Setelah penghitungan semuanya ya, kita tambahkan 32. Jadi jangan sampai lupa 32-nya gitu. 10 dibagi 5 2, 2 dikalikan 8 adalah 2 dikalikan 9 adalah 18 gitu ya. 18 kita tambahkan dengan 32 ya. 18 tambah 32 adalah 50 derajat Fahrenheit gitu ya. Seperti itu. Berarti yang ini betul 50 nih ya. Ini betul. Ini 65 salah, 18 ini salah. Gitu ya. Oke, jadi jangan lupa dibaca-baca lagi bagaimana aturan atau cara mengkonversi satuan suhu ya. Jadi baik, kita lanjut ke nomor 10 ya. Berarti kita sudah selesai tentang suhu, kita lanjut ke kalor ya. Bagaimana cara mengkonversikan nilai-nilai kalor ya. Jadi harus tahu bagaimana cara melihat atau menghitung nilai kalor dari benda. Oke ya. Baik, oke ya. Kita akan bicara tentang kalor. Jadi di sini harus bisa melihat dari jawabannya itu ya. Kira-kira yang ada di dalam sini yang dimaksudkan jawabannya itu apa saja ya. Oke, di sini kita diminta ada beberapa pernyataan, kita menentukan pernyataannya itu benar atau salah. Jadi untuk dasar dari materi ini kalian harus paham ya, bagaimana sih gitu ya cara untuk menganalisis dan juga memahami materi ini. Kita lihat. Humidifier adalah alat, terutama alat listrik yang meningkatkan kelembaban di suatu ruangan atau seluruh bangunan. Alat ini akan menggunakan uap yang ada di dalam, menguapkan air yang ada di dalamnya. Nah ini ya, ini kasusnya. Apabila humidifier ini diisi oleh es berat 1,5 kg ya, berarti ada diketahui masanya 1,5 kg yang akan dilelehkan menjadi air ya, yang nantinya berarti ini es ya, ini jadi es ya. Yang nantinya akan di seluruh air akan diuapkan, diketahui kalor lebur es dan kalor uap air itu. Tentukan pernyataan yang benar. Jadi kita harus tahu ya, kalor uap air dan juga kalor lebur es. Ingat ya, dulu ada rumus Q sama dengan M dikalikan L untuk kalor lebur air dan juga Q sama dengan M dikalikan U untuk menghitung kalor uap air gitu ya. Berarti tinggal dikalikan nih, kalor leburnya air berapa? Kan Q sama dengan M dikalikan L. Nah, berarti kalor leburnya S ya di sini berarti masanya adalah 1,5 ya, 1,5 kg itu adalah masanya S, dan L adalah kalor leburnya S adalah 336.000. Di situ diketahui kayak gitu ya. Berarti kalor leburnya S untuk melemburkan S 1,5 kg membutuhkan kalor 504.000 gitu ya. Nah, tuh. Kalau kalor uap
S-nya berapa? Berarti untuk menguapkan es itu ya setelah dicairkan, berarti masanya adalah 1,5 dikalikan kalor uap airnya ya 2.268.000 gitu ya. Nah, itu adalah kalor uap airnya. Berarti kalor uapnya adalah 3 juta ya 402.000. Wow, mantap ini ada uang segini. 3.402.000 berarti itu adalah untuk kalor uap airnya gitu ya. Kita lihat mana ya 504.000 gitu ya. Berarti kalor dibutuhkan untuk proses peluburan berarti ini betul gitu ya. Kalor yang dibutuhkan untuk proses penguapan air berarti ini salah gitu ya. Kalor yang dibutuhkan untuk proses peleburan pencairan es batu ya, kalau peleburan bukan ya yang 304 itu ya. Nah itu kalau dibutuhkan untuk proses mencairkan es batu lebih besar daripada kalor yang dibutuhkan untuk menguapkan air, tidak ya, lebih besar yang menguapkan ya. Kalau dibutuhkan untuk proses penguapan air lebih besar berarti betul ya. Kalau yang dibutuhkan untuk proses penguapan air adalah 3402 betul gitu ya. Nah, 3 betul, 3 salah gitu ya. Mantap. Baik, kita lanjutkan ke yang nomor 11 tentang kalor yang merubah suhu ya. Jadi kalau tadi kalor yang merubah wujud benda ya, Q sama dengan M dikalikan L dan juga Q sama dengan M dikalikan Q. Ada juga kalor yang merubah suhu benda ya. Kalor yang merubah suhu benda itu bisa dihitung dengan rumus ya, Q sama dengan M dikalikan C dikalikan delta T gitu ya. Nah, atau macet, M kalikan C kalikan delta T. Kita lihat di kasus ini, masanya berapa ya? Dari grafik ini diketahui masanya adalah 2 kg ya. Jadi pakai masanya adalah 2. C-nya kalau sejenisnya air ini ketahui ya 4200 itu adalah C-nya gitu ya. Dan delta T adalah perubahan suhu. Bagaimana mencari delta T? Ingat ya, T2 dikurangi T1 atau T akhir dikurangi T awal. Nih, kita lihat di sini T akhirnya kalau dari grafik ini kan atasnya adalah suhunya ya, di sini adalah kalornya. Berarti kita lihat dari suhunya. Suhunya di atas itu adalah 80, berarti suhu akhirnya dikurangi suhu awalnya adalah 30. Jadi delta T atau perubahan suhunya adalah 50. Berarti dikalikan 50 ya. 2 dikalikan 42 dikalikan 50 ya. 50 dikalikan 2 adalah 100 ya. 100 dikalikan 2 berarti 42.0000 atau 420.000 joule. Gitu ya. Itu adalah tentang kalor yang merubah suhu. Tadi sudah ada kalor yang merubah wujud, juga ada kalor yang merubah suhu. Jadi harus memahami dua-duanya. Sekarang kita ke proses perpindahan kalor ya. Jadi ada energi, ada suhu, ada kalor, dan juga perpindahan kalornya. Ingat perpindahan kalor itu seperti yang sudah Anda pelajari di SD ya. Ada konduksi, ada konveksi, dan juga ada radiasi. Kita lihat ada beberapa kasus di bawah ini ya. Ini kira-kira mana yang termasuk konduksi, mana yang konveksi, mana yang radiasi. Ingat, yang nomor 1 kita lihat ya. Panas matahari yang dirasakan bumi. Apakah panas matahari ke bumi membutuhkan perambatan? Tidak ya, jadi disebut sebagai radiasi, tidak membutuhkan medium perantara ya. Panasnya matahari langsung ke bumi sehingga disebut sebagai radiasi gitu ya. Memanaskan besi pada api gitu ya. Jadi memanaskan besi pada api itu berarti pakai perantara ya, pakai perantara tapi perantaranya tidak bergerak atau tetap diam, jadi disebut sebagai konduksi ya. Jadi seperti itu. Sekarang kan berbagai benda yang ada di rumah seperti gambar di atas nih, ada plastik, ada gelas, ada kayu. Nah, ini adalah benda-benda yang tidak bisa menghantarkan panas atau disebut sebagai benda isolator gitu ya. Nah, ini berbagai benda yang ada di rumah seperti gambar di atas ini ya. Kita lihat kalau gambar di atasnya ada besi, ada tembaga, berarti yang bisa menghantarkan listrik disebut sebagai konduktor ya. Ada konduktor, ada konduksi, jadi beda. Konduksi itu proses perambatan panasnya, konduktor itu adalah bendanya. Dan yang terakhir adalah perbedaan kalor pada angin yang ada di laut ya. Jadi panasnya itu berpindah juga sekalian dengan panasnya angin, jadi disebut sebagai konveksi gitu ya. Jadi kalau konveksi itu adalah perbedaan zat yang disertai dengan zatnya ikut perbedaan kalor yang disertai dengan zatnya juga gitu. Jadi zatnya ikut berpindah itu adalah angin itu. Oke ya, semoga dipahami tentang proses perpindahan kalor. Kita lanjut ke nomor 13 tentang mana pernyataan yang benar tentang matahari ya. Jadi matahari itu mana yang benar gitu ya. Nah, jadi matahari itu adalah bintang ya, stars gitu ya. Seperti kalian ketika praktikum stellarium ada Sirius, ada Rigel ya, ada Aldebaran, ada Calliopes, dan yang lain itu adalah
bintang-bintang yang ada di alam semesta. Nah, ada beberapa ciri-ciri mana nih? Nah ini ya, ada yang mana benar ada yang salah. Bisa memancarkan cahaya sendiri, itu adalah ciri-ciri bintang ya, berarti benar gitu ya, ciri-ciri bintang itu. Tidak bisa memancarkan cahaya sendiri, oh tidak dong, yang namanya bintang itu pasti bisa memancarkan cahaya sendiri. Ukurannya sangat kecil, tidak ya, matahari itu ukurannya adalah sangat besar ya, sangat mazib sekali, cuma kelihatan kecil karena jaraknya sangat jauh ya, tahun cahaya. Selanjutnya, tentukan pasangan pernyataan di bawah ini yang termasuk dalam pengertian rotasi dan evolusi bumi ya, mana yang termasuk rotasi dan evolusi. Peredaran bumi mengelilingi matahari berarti tidak pada porosnya disebut sebagai revolusi ya, berarti yang berputar pada porosnya adalah rotasi. Satu kali perputarannya adalah 23 jam 56 menit 4 detik, berarti sekitar 24 jam, berarti rotasi ya. Kalau 365 berarti adalah revolusi, 1 tahun itu adalah revolusi, dan 1 hari itu adalah rotasi gitu ya. Ingat rotasi, ingat revolusi, jadi harus bisa membedakan. Nomor 15 ya, tentukan mana yang termasuk ciri-ciri planet terestrial dan juga planet Jovian ya. Ingat kalau ada planet terestrial itu ada planet-planet yang kecil-kecil itu ya. Jadi planet kecil itu terestrial, planet yang gede-gede itu yang Jovian gitu ya. Jadi harus bisa membedakan mana yang termasuk terestrial, mana Jovian. Ada beberapa karakteristik dari planet terestrial dan Jovian, jadi Anda harus bisa memahami dan juga mengingat dengan baik. Jaraknya relatif dekat dengan matahari, berarti itu yang planet kecil ya, terestrial. Ukurannya besar, berarti itu planet Jovian. Permukaannya terdiri dari gas ya. Jadi mulai dari Jupiter, Saturnus, Uranus, Neptunus itu adalah planet Jovian ya. Ukurannya kecil berarti terestrial ya, Merkurius, Venus, Bumi, dan Mars. Dan satelitnya sedikit itu berarti yang terestrial ya, karena Bumi satelitnya 1, Mars satelitnya 2, Merkurius dan Venus itu tidak memiliki satelit. Permukaannya tanah ya, Bumi terestrial ya. Jauh dari matahari ya, jaraknya cukup jauh berarti planet Jovian, dan juga satelitnya banyak, lebih dari 1 atau 2 berarti Jovian ya. Jupiter adalah planet di tata surya dengan satelit terbanyak ya. Satelitnya Jupiter itu Io itu ukurannya hampir setara dengan Bumi. Selanjutnya, Anda amati berbagai fenomena yang terjadi di bawah ini, tentukan mana yang termasuk fenomena akibat rotasi dan juga fenomena akibat revolusi. Tadi di yang atas kalian sudah ngecek ya pemahaman tentang rotasi dan revolusi. Sekarang mana sih ini yang termasuk fenomena rotasi dan juga fenomena akibat revolusi gitu ya. Fenomena jet lag ya, kalau kita naik pesawat ya, kita ke Amerika gitu ya, berangkat siang nyampainya siang lagi padahal sudah hampir 1 hari. Nah, itu adalah rotasi ya, perbedaan waktu. Tetapnya kalender Masehi tahunan berarti revolusi, terjadinya siang dan malam. Harian berarti rotasi gitu ya. Gerak semu tahunan, ingat ada kata tahun. Kalau ada kata tahun berarti revolusi ya. Adanya perubahan musim, pergantian musim itu adalah 1 tahun, berarti itu adalah revolusi. Terjadinya perbedaan ketebalan atmosfer ya. Apa yang dimaksud ketebalan atmosfer? Jadi kalau kita lihat atmosfer bumi itu di sini. Nah, atmosfer yang ada di belahan bumi utara maupun selatan itu tidak setebal yang ada di ekuator ya. Itu pasti karena pergerakan matahari bumi yang seperti ini. Sehingga di bagian tengah itu atmosfer cenderung lebih tebal. Jadi itu adalah fenomena akibat dari rotasi gitu ya. Perubahan rasi bintang ya, berarti tahunan, berarti revolusi. Gerak semu harian berarti rotasi. Perbedaan lama waktu siang dan malam ya. Siang dan malam itu setiap tahun selalu berbeda. Nah, jadi kalau hitungannya tahunan berarti revolusi ya. Perbedaan waktu berarti itu adalah rotasi, karena waktu itu adalah akibat dari terjadinya siang dan malam. Gitu. Beda nanti kalau lamanya waktu siang dan malam itu revolusi ya. Jadi harus beda ini. Antara ini sama ini harus benar-benar bisa membedakan. Lanjut nomor 17 ya, tentang planet-planet yang ada di tata surya atau solar system. Tentukan planet di bawah ini termasuk anggota planet apakah dia? Anggota planet apa tuh? Harus bisa membedakan kalian ya. Termasuk planet apa dia yang ada di situ. Oke, Bumi ya, planet terestrial atau Jovian tadi. Ya, terestrial ya. Merkurius terestrial, Mars itu adalah terestrial, Saturnus itu adalah Jovian, Neptunus itu Jovian, Venus itu terestrial, Uranus Jovian, Jupiter adalah Jovian ya. Ingat, Mercury, Bumi, Yusaun, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Uranus, and Neptunus. Nomor 18. Pasangkan karakteristik benda langit berikut ini dengan pilihan yang tepat ya. Kira-kira ada pilihan apa saja ini ya. Ada Merkurius, Bumi, Mars, Jupiter, Neptunus, Saturnus, asteroid, Venus, dan juga Uranus. Kira-kira masuk yang mana? Batuan langit yang memiliki orbit di antara Mars dan Jupiter yaitu adalah asteroid ya. Jadi ada batuan-batuan langit itu. Nah,
Jadi ada batuan-batuan langit yang berada di antara Mars Jupiter, juga ada yang setelahnya Neptunus ya, nanti disebut sebagai Kuiper. Planet yang memiliki cincin ya adalah Saturnus ya. Planet yang rotasinya berlawanan beda dengan planet yang lain ya, itu adalah Uranus ya. Jadi dia menggelinding dari bawah ke atas gitu ya. Planet yang bisa ditinggali oleh makhluk hidup, satunya the only one ya, hanya ada kamu seorang, yaitu adalah Bumi. Planet merah adalah Mars. Planet paling dekat dengan matahari adalah Merkurius. Planet cerah dari Bumi atau yang paling panas itu adalah Venus ya. Planet paling besar adalah Jupiter, dan planet yang paling jauh adalah Neptunus. Saturnus, Neptunus. Oke ya, itu sekilas tentang beberapa planet yang ada di tata surya, kalian harus bisa memahami. Seperti itu pokoknya ya. Nomor 19, Ananda telah memahami proses terjadinya efek rumah kaca. Selanjutnya, coba Ananda tentukan urutan terjadinya efek rumah kaca yang terjadi di bumi. Ya, ingat efek rumah kaca prosesnya itu seperti apa. Jadi harus paham dulu ya. Ini ada bumi, ini ada atmosfer gitu ya. Ada panas matahari masuk, ada yang dipantulin, ada yang lanjut ke bumi gitu ya. Yang lanjut ke bumi itu setelah masuk ke bumi nanti dipantulkan lagi ke atas. Setelah dipantulkan ke atas, ada yang dilanjutin, ada yang masuk ke bumi lagi gitu. Muter terus sehingga bumi tetap hangat. Nah, itu namanya adalah efek rumah kaca ya, yang membuat bumi itu tambah hangat gitu ya. Nah, kalau efek rumah kaca yang tidak terkontrol itu namanya adalah pemanasan global atau global warming. Kita lihat. Sinar matahari datang dari matahari menuju bumi, kemudian sebagian sana dipantulkan oleh lapisan ozon, sebagian lagi diserap kemudian diteruskan ke lapisan bumi. Ini berarti proses yang pertama ya, bagian 1. Panas yang dilakukan oleh bumi sebagian diteruskan ke luar angkasa dan sebagian akan dipantulkan. Kita lihat cari yang kedua aja ya. Matahari yang menuju bumi akan diserap oleh lapisan kemudian dikeluarkan lagi dalam bentuk gelombang panas ya. Nah, jadi ini setelah tadi masuk itu ya. Nah, setelah masuk gas yang berfungsi sebagai pengontrol gelombang adalah gas rumah kaca. Berarti ini bisa proses yang ketiga, yang keempat nanti ya. Jadi karena ini tidak berpengaruh gitu ya, kan hanya keterangan saja. Panas dilakukan oleh bumi sebagian diteruskan ke luar angkasa dan sebagian akan dikeluarkan bumi gitu ya. Berarti ini adalah yang ketiga. Seperti itu ya. Ingat efek rumah kaca. Dan terkait dengan efek rumah kaca, kalian jangan lupa seperti yang sudah pelajaran yang kita pelajari dulu ya. Jangan lupa memahami materi tentang global warming yang ada di materi atau website climate ya .nasa ya. Jadi climate-nya NASA jangan lupa dipahami ya. climate.nasa.gov ya. Di sana ada beberapa subindikator dari bumi yang memberikan penjelasan bagaimana sih terjadi efek rumah kaca itu ya, baik dari konsentrasi karbon dioksida gitu ya, lalu ada volume pulau es yang ada di Antartika, kutub utara, kutub selatan, dan juga di Greenland gitu ya, kenaikan permukaan air laut, energi panas yang ada di laut gitu ya, dan juga permukaan suhu bumi. Itu adalah hal-hal yang bisa kalian pelajari terkait dengan pemanasan global. Oke, soal yang terakhir, nomor 20 ya. Anda amati berbagai fenomena yang terjadi di bawah ini, tentukan mana termasuk fenomena akibat rotasi dan juga fenomena akibat revolusi bumi ya, rotasi dan revolusi. Tadi sudah kayaknya ya, tapi tidak apa-apa, kita ulangi lagi. Perbedaan zona waktu di berbagai negara ya. Kalau ada perbedaan zona waktu itu berarti rotasi terjadinya siang dan malam selama 24 jam ya. Berarti itu adalah jadi rotasi ya. Perbedaan lama waktu siang dan malam di berbagai negara gitu ya. Jadi kalau ada lama waktu siang dan malamnya itu kan berarti terhitung tahunan, berarti revolusi ya. Terjadinya gerak semu tahunan berarti revolusi kan ada tahunan. Terjadinya perubahan musim yang terjadi pada belahan bumi utara dan belahan bumi selatan berarti adalah revolusi, dan terjadinya efek jet lag tadi itu adalah rotasi ya. Kita ulang lagi soalnya ya. Tidak apa-apa lah ya, sebagai bonus untuk Anda semuanya. Baik, itu untuk Anda semuanya. Semoga menjadi keterangan yang bermanfaat untuk Anda semuanya ya. Sukses untuk pelaksanaan PAT-nya. Semoga diberikan kelancaran dan diberikan hasil yang maksimal sesuai dengan usaha dari Anda semuanya ya. Sekian dari Pak Wat. Semoga menjadi video pembahasan yang bermanfaat untuk Anda semuanya. Terima kasih. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada yang kurang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.